Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafatul Fidah dengan NIM 2111734, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan sosio-emosional dan perkembangan bahasa guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD, MPD. Pengertian perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku pada anak yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompok. Sedangkan pengertian emosi menurut Yusuf pada tahun 2010, emosi yaitu suatu keadaan perasaan secara kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motorik. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan sosio-emosional. Yang pertama ada masa anak-anak awal, di mana masa-masa anak awal ini berumur 1 tahun hingga 2 tahun. Dua, ada anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah ini berumur 3 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga ada anak usia dasar, dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Pada masa ini, perbandingan sosial dan respons emosional yang melibatkan pola perilaku karakteristik pada anak. Yang terakhir, masa anak sekolah remaja dari umur 13 tahun hingga 18 tahun. Di pada masa ini, keseimbangan yang datang lewat perbandingan internal dan emosi mulai berkontribusi pada konsep menstabilkan dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, faktor hereditas. Biasanya ada yang menyebutkan faktor hereditas ini sebagai istilah nature. Dan faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Bawaan yang telah ada sejak lahir itulah yang menentukan perkembangan anak pada kemudian hari. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sering disebut dengan istilah nurture. Faktor ini meliputi semua pengaruh lingkungannya. Di dalamnya pengaruh-pengaruh berikut ini. Yang pertama, keluarga. Keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama. Dengan demikian, keluarga memiliki peran yang utama dalam menentukan pengembangan sosial dan emosi pada anak. Di lingkungan keluarga inilah anak pertama kali menerima pendidikan. Yang kedua ada sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Berhubungan dengan guru dan teman-teman sebayanya, dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pada anak. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat di sini diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan, negara, budayaan, dan agama, memiliki pengaruh dalam perkembangan emosi dan sosial anak. Dan yang terakhir ada faktor umum. Faktor umum maksudnya di sini merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan dalam kedua faktor di atas, faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan bahasa meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik cara lisan, tertulis, maupun dengan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa meliputi berbicara, menyimak, menulis, dan keterampilan membaca. Dengan demikian, bahasa merupakan alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Tahap-tahap perkembangan bahasa. Menurut pendapat Piaget atau Sumantri dan kawan-kawan pada tahun 2009 mengemukakan bahwa proses perkembangan anak dari kecil hingga dewasa melalui 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama, tahap sensori motor dari umur 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, pada saat anak mencapai kematangan dan secara perlahan mulai memperoleh keterampilan berbahasa, mereka menerapkannya pada objek-objek yang nyata. Dan yang kedua, tahap praoperasional. Dari umur 2 hingga 7 tahun, perkembangan yang pesat dialami oleh anak ini, anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda.
Anak akan berpendapat bahwa pesawat terbang berukuran kecil karena itulah yang mereka lihat di langit ketika ada pesawat terbang yang lewat. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Anak akan merasa kesulitan bila menghadapi masalah yang bersifat abstrak. Dan yang keempat, tahap operasional formal dari umur 11 tahun hingga 15 tahun. Anak mencapai tahap perkembangan ini ditandai dengan pola-pola pikirnya yang seperti orang dewasa. Anak telah dapat menerapkan cara berpikir terhadap permasalahan yang konkret maupun abstrak. Pada tahap ini, anak sudah dapat membentuk ide-ide dan berpikir tentang masa depan secara realistis. Yang pertama, anak usia dini. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini meliputi 4 pengembangan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Anak-anak secara bertahap beralih dari melakukan ungkapan menjadi berkomunikasi. Yang kedua, anak usia prasekolah dari 3 sampai 6 tahun. Senang bertanya tentang sesuatu, menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar, bicaranya mudah dimengerti. Benda terbuat dari apa dan kegunaannya. Selanjutnya, anak usia dari 7 tahun hingga 12 tahun. Anak mulai paham menggunakan penekanan nada dalam kalimat. Pada usia ini, anak sudah mampu mengutarakan argumennya atau memberikan ide dadakan. Selanjutnya, anak sekolah remaja umur 13 tahun hingga 18 tahun. Pada masa ini mulai berkembang pemikiran kritis, nafsu, persaingan, minat-minat, dan bakat. Mereka ingin mengetahui segala sesuatu secara mendalam, suka bertanya dan menyelidiki. Mereka suka menggoda, mengejek, dan sebagainya. Faktor-faktor perkembangan bahasa. Umur anak manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Yang ketiga, kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik, kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik ini kesehatan anak. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi, seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Itulah penjelasan materi dari saya tentang perkembangan sosio-emosional dan perkembangan bahasa atas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.